Oke guys, jadi ini Miss Lia akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah lesson 1 to 4, sekarang kita resume dari lesson 6, 7, and 8. Apa aja itu yang akan kita bahas malam ini? Noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Complex sentence. Nah, apa yang disebutkan sebelumnya itu disebut dengan complex sentence. Kalimat yang terdiri dari satu main clause, disingkat menjadi MC, dan satu atau lebih subordinate clause, atau disingkat jadi SC ya. Dan ini sebelumnya sudah pernah Miss Li bahas atau Miss Li singgung ya. Untuk kali ini kita akan bahas lagi. Main clause itu disebut independent clause karena bisa berdiri sendiri, dan sub clause itu disebut dependent clause karena tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, Romeo cannot marry Juliet although he loves her. Jadi yang mana ini yang independent clause? Independent clause atau main clause-nya adalah Romeo cannot marry Juliet. Kemudian kalimat yang sudah sempurna walaupun berdiri sendiri itu maksudnya ya. Jadi meskipun although he loves her ini dihapus, maka Romeo cannot marry Juliet ini sudah bisa berdiri sendiri. Untuk although ini disebut subclause atau dependent clause karena kalimatnya tidak akan sempurna jika berdiri sendiri. Although he loves her, meskipun dia cinta dia, gitu kan nggak jelas ya. Jadi sebelumnya harusnya ada kalimat utama. Nah, ini disebut complex sentence. Kok tidak ada suara? Tes. Halo. Ada kok. Gojang Di dengar saya suara ada. Miss Li? Dengar kan ya, suara Miss Li ada ya? Dengar, Ada. Miss. Ada kan ya? Ada, Miss. Tes, oke. Lanjut. Although itu disebut conjunction ya guys ya. Although itu disebut conjunction. Apa itu conjunction? Penghubung antar kalimat. Tidak dengar, oke. Selanjutnya, subclause itu bisa berupa apa aja? Berupa non clause. Subclause itu yang tadi ya, yang nggak bisa berdiri sendiri ya. Bisa berupa adjective clause. Bisa juga berupa adverb clause. Nah, ini yang kita bahas. Untuk non clause, clause yang berfungsi sebagai noun. Jadi clause itu kalimat ya, kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Contohnya seperti ini. That you are beautiful is real. Jadi dia sebagai noun, tapi noun yang sebagai subjek. Namanya noun itu antara sebagai subjek dan sebagai objek. Dan kebetulan contoh yang pertama adalah sebagai subjek. Yang mana klausanya berfungsi sebagai noun. Ya. That you are beautiful is real. Jadi verbnya ini is ya, verb utamanya is. Untuk yang ini disebut subclause. Jadi noun clause-nya ya non clause ya karena sebagai noun. Kalau sebagai objek contohnya yaitu I know what you want. Jadi aku tahu apa yang kamu mau. Jadi ini disebut sebagai non clause ya. That itu apa? That itu conjunction ya, conjunction. Ingat ya, konsepnya kalau satu conjunction berarti ada dua verb gitu ciri-cirinya, yaitu are sama is. Ya, kalau kita mau main cepat seperti itu. Oke. Selanjutnya, what happened is not important. Nah, what happened, apa yang telah terjadi, tidak penting. Jadi, what happened di sini sebagai non clause. CS,
conjunction atau subject, happen sebagai verb. Jadi what ini bisa ya, bisa sebagai pengganti si seperti ini ya, seperti kata benda utamanya, maka disingkat menjadi what. I know what happened. What di sini sebagai conjunction atau subject. Jadi fungsinya ganda ya guys ya, what. What happened. Kenapa? Karena tidak disebutin subjeknya di sini. Ya. Aku tahu apa yang terjadi, dia sebagai non-clause tapi sebagai objek. Nah, kalau di sini what happened is not important sebagai non-clause tapi sebagai subjek. Itu ya. Tapi untuk soal dalam tuple itu tidak terlalu didetailkan kalau teman-teman bingung gitu. Intinya kalau ada conjunction berarti harus ada dua kata kerja ya. Ini verb, ini juga verb gitu. Oke, selanjutnya conjunction of non-clause. Apa sih conjunction dalam non-clause itu? Ada that, ada whether atau if yang berarti iya atau tidak ya. Whether itu apakah ya. WH question. Nah, jadi ada that itu berupa pernyataan, kalau whether atau if itu penghubung yang memiliki arti apakah di tengah-tengah. Aku nggak tahu apakah dia bersedia apa enggak seperti itu ya contohnya ya. Nah, WH question itu apa? WH question itu ada what tadi, why, where, when, who, whom, kemudian how. Contohnya yang that. Untuk contoh yang that, Dr. Hopkins office. Dr. Hopkins office is in this building. Ini sebuah pernyataan. Nah, kemudian saya akan membuat kalimat yang ada yang complex sentence, yang mana di situ ada dua kalimat ya, yaitu I am sure. Jadi I am sure ini satu kalimat ya. I am sure satu kalimat. Ditambahin Dr. Hopkins berarti harus ada penghubung antar kalimat yang berupa pernyataan yaitu that. I'm sure that Dr. Hopkins office is in this building. Kalau whether itu memiliki arti apakah? Contohnya, if Dr. Hopkins office on this floor. Jadi ini kalimat pertanyaan. Apakah kantornya Dr. Hopkins di lantai ini? Kemudian dipakai kalimat yang kompleks. Contohnya, aku nggak tahu jika atau apakah gitu ya. I don't know whether Dr. Hopkins office is on this floor. Aku nggak tahu apakah kantornya Dr. Hopkins di lantai ini gitu. Makanya pakai if atau whether. Untuk WH question salah satu contohnya adalah where is Dr. Hopkins office? Di mana kantornya Dr. Hopkins? Terus kita bikin kalimat yang kompleks misalnya please tell me. Nah, ini satu kalimat karena sudah ada kata kerja tell. Please tell me where Dr. Hopkins office is. Jadi kalau ada WH question di tengah-tengah sebagai penghubung, maka verb-nya di belakang ya, jatuh setelah subject. Seperti itu teman-teman bedanya di inverse. Sample item untuk pertanyaan titik-titik atau bla 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 was caused by breathing impure air was once a common belief. Jawabannya yang mana teman-teman kira-kira ya? 30 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4. B. 15. 20. 25. B. 30. Ya, silakan. Ada yang B dan ada juga yang A. Ada yang C, ada yang B. Yang D nggak ada. Ya udah A, B, C. B, C, B. Oke, kita check it out. Jadi was caused sebagai verb, ya. Kemudian was juga sebagai verb. Yang ditanyakan di sini apa? Kira-kira sudah ada verb 2. Was caused by.
Conjunction. Ya, yang dicari adalah conjunction plus subject. Kemudian untuk yang delta, because malaria itu adverb clause, ya, adverb clause. Kalau yang alpha itu hanya subjek. Kalau yang Charlie itu inappropriate conjunction. Jadi nggak cocok conjunctionnya why. Kenapa? Kenapa malaria gitu. Jadi ini adalah sebuah statement ya, sebuah pernyataan, maka yang paling cocok adalah yang bravo. That. Langsung exercise berapa ini guys? Exercise 6. Adjective clause sekarang ya. Sekarang kita bahas adjective clause. Untuk adjective clause itu sama dengan relative clause. Ya, relative clause. Adjektif dalam bentuk clause atau klausa yang berfungsi sebagai adjektif itu kata sifat ya. Seperti apa? Mendeskripsikan noun atau modifying noun. Mendeskripsikan noun ya. Contohnya kayak beautiful girl, berarti beautiful itu adjektifnya ya. Nah, kemudian beautiful-nya nanti itu dipanjangin gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Kalau dalam clause seperti apa? Nah, contohnya kayak ini. I wanted the book. Titik. The book had already been checked out. Nah, kemudian akan kita bikin satu kalimat kompleks, ya, yang mensifati buku, ya, yang mensifati buku. The book that I wanted. Jadi buku yang aku pinginin, ya, buku yang aku inginkan, had already been checked out, ya, sudah di keranjang kuning. Sudah di check out ya. Jadi that I wanted di sini sebagai itu tadi ya, sebagai adjective clause karena jatuh setelah noun yang dijelaskan. Jadi the book that I wanted gitu. Jadi namanya adjective itu pasti jatuhnya mendeskripsikan sebuah kata benda ya. Kalau dalam frase maka adjektifnya diletakkan sebelum kata benda. Contohnya thick book, beautiful book, good book, seperti itu. Kalau dalam versi adjective clause ya, jatuhnya setelah kata bendanya the book that I wanted gitu. Dan di sini ada dua kata kerja yaitu wanted ya, that I wanted sama had. Ini had already been checked out. Ini sebuah tenses ya. Oke, itu namanya adjective clause. Pola adjective clause. Pola itu maksudnya bentuknya seperti apa susunannya. Contohnya, the book which I wanted had already been checked out. Conjunction subject verb. Seperti umumnya ya, conjunction subject verb. I thank the man who helped me. Ya, man yang siapa? Man yang menolongku. Jadi aku berterima kasih kepada laki-laki yang telah membantuku. Who helped me. Suaranya Susunannya hilang, apa? Miss. Susunannya adalah conjunction plus verb. Jadi conjunctionnya di sini merangkap sebagai subjek. Sudah biasa ya, merangkap sebagai subjek who. Gitu. Oke. Itu pola adjective clause. Adjective clause connectors atau markers. Maksudnya apa? Ya, konektor-konektor atau penghubung dari adjective clause. Bisa pakai who atau whom, ya, who atau whom. Kalau who berarti subjek, kalau whom berarti objek, orang ya. Kalau who langsung verb ya tadi ya, who, setelah who langsung verb. Kalau whom berarti subjek plus verb. Kalau which itu untuk benda, bisa subjek, bisa objek. Kalau that bisa benda, bisa juga orang. Jadi that ini untuk umum ya. That itu untuk umum. Bisa untuk semuanya. Kalau whose itu untuk kepemilikan. Untuk benda. Kalau where itu untuk tempat. When untuk waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Reduced adjective clause. Maksudnya adalah disingkat. Ketika disingkat seperti apa? Contohnya Ronaldo who won the Ballon d'Or 2017 is from Portugal. Ronaldo, winning the Ballon d'Or 2017 juga bisa dibaca seperti itu ya, atau 2017 atau 2017 is from Portugal. Nah, kita bedakan di sini kalau di atas kita memakai adjective clause ya. Ronaldo yang siapa? Ronaldo yang memenangkan gitu. Who won the Ballon d'Or? Jadi verbnya di sini is verb utamanya. Verbnya ada dua, won sama is ya. Makanya butuh satu conjunction yaitu who di sini conjunctionnya dibutuhkan yang mana dia berupa adjective clause karena mendeskripsikan kata benda yang kebetulan di sini orang ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, dia disingkat, who-nya dihapus, maka menjadi Ronaldo, winning the Ballon d'Or 2017 is from Portugal. Jadi ini sebabnya cuma satu, ya. Kalau cuma satu berarti winning di sini tidak sebagai verb, ya, tapi sebagai adjective clause yang disingkat, ya. Maka tidak butuh lagi yang namanya apa ini namanya? Marker ya. Oke, jadi pakai winning. Ronaldo, winning. Kok nggak pakai verb 2, Miss? Ya, tidak pakai verb 2 karena kalimatnya aktif. Ya, kalau nanti pakai verb 3, maka dia kalimatnya pasif. Karena ini kalimatnya aktif, jadi pakai ing ya, verb ing. Oke, jadi ini disebut AC itu adjective clause, kalau RAC reduce adjective clause. Adjective clause yang sudah disingkat. Gitu. Jadi bentuk kalimat aktif. Oke, contohnya kalau yang awarded seperti apa? Nah, bentuk kalimat aktif diganti menjadi verb 3. Ronaldo awarded as the best football player is from Portugal. Nah, awarded itu berarti dia sesuai dengan konteksnya karena di apa ini namanya diberi penghargaan awarded, maka dia kalimatnya pasif. Karena pasif maka diganti ketiga. Itu bedanya win sama awarded tadi. Kalau win memenangkan, kalau awarded diberi penghargaan. Kalau Ronaldo awarding nanti jadinya Ronaldo yang memberi penghargaan gitu ya. Jadi dalam soal TOEFL juga kita harus 30% paham sama makna juga ya. Oke. Selanjutnya adverb clause. Adverb clause. Nah, kalau adverb clause itu berfungsi sebagai keterangan yang menunjukkan apa? Waktu, tempat, sebab akibat, kontras, syarat, dan sebagainya. Pokoknya selain menjelaskan kata benda itu ya. Oke. Contohnya, I will leave before he comes. Jadi ini keterangan waktu ya. Aku akan pergi sebelum dia datang. I will leave before he comes. Before di sini sebagai penghubung antar kalimat ya, before. Makanya harus ada dua kata kerja yang mana kata kerjanya adalah leave dan comes. Itu namanya adverb clause before-nya. Contoh yang kedua, because he was sleepy, he went to bed. Jadi verbnya ada dua, ya. Di sini penghubung antar kalimatnya adalah sebab akibat, yaitu because. Because, dan verbnya adalah was sama went. Tuh. Cause and effect, karena dia ngantuk, dia pergi tidur. Oke, untuk polanya ya seperti biasa ya, CSV, conjunction, subject verb, conjunction, subject verb. Tuh. Oke, selanjutnya, although the test is hard, they can pass it. Meskipun tesnya susah, mereka bisa lolos. Yang mana yang adverb clause yang sudah jelas yang diikuti oleh si marker atau konektor ya, penghubung although, walaupun. Jadi ini hubungannya apa? Hubungannya adalah kontras ya. Selanjutnya, you will get
you score if you study hard. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus jika kamu bekerja dengan giat, belajar dengan giat. Gitu. Jadi ada if di situ ya. Adverb clause-nya if you study hard. Oke guys. Sekarang pola adverb clause ya. Cara membedakan sama non clause atau adjective clause. Non clause, adjective clause, adverb clause. Kalau adverb clause, conjunction, subject, kemudian diikuti sama verb. Kalau non clause atau adjective clause, conjunction, subject plus verb. Nah, gitu. Sama, ya sama. Untuk yang membedakan adalah khusus untuk adverb clause itu nggak bisa apa ya? Nggak ada yang bisa dijamak kayak di rangkum maksudnya kayak gitu nggak bisa. Jadi untuk adverb clause itu rata-rata penghubungnya itu selain who, what ya. Ini kalau C atau S itu maksudnya conjunction yang berperan ganda sebagai subjek plus verb. Tapi kalau adverb clause itu nggak bisa berperan ganda conjunctionnya. Gitu. Perbedaannya. Pola reduced adjective atau adverb clause. Jadi seperti yang sudah Miss Lee jelasin, Miss ulang lagi, conjunction plus verb ing atau verb 3 ya. When astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Full adverb clause. Jadi ada adverb clause. When orbiting the Earth, gitu. Kalau di apa ini namanya jadi juice ya. When orbiting the Earth, jadi apa yang dihapus? Yang dihapus adalah subjek sama verb. Jadi verbnya diganti menjadi orbiting ya, gerund. Astronauts don't feel gitu. Jadi bukan they don't feel tapi menjadi astronaut don't feel. Oke. Contoh yang kedua, although it was damaged, the machine was still operational. Kemudian di reduce menjadi although damage ya, karena bukan merusak tapi rusak maka menjadi verb 3 although damage. Oke. Oke, next. Adverb clause connector. Apa aja sih konektornya adverb clause? Yaitu selain yang sudah dijelasin tadi ya. After, before, as long as soon as, by the time, once. Jadi ini semua nggak bisa nggak bisa ganda dengan subjek ya. Harus setelah adverb clause itu harus ada subjeknya. Ya, whenever, while, until, since. When ini termasuk yang mendeskripsikan waktu, jadi dia nggak bisa ya. Nggak bisa merangkap sebagai subjek when. Because, since itu bisa diartikan karena ya. As juga bisa diartikan karena. In as much as juga karena ya. Because, since, as, in as much as itu diartikan karena ya. Jadi tidak hanya diartikan since sejak, as seperti tidak ya teman-teman. Jadi as, since, in as much as itu bisa diartikan karena. Now that karena sekarang. Nah, ini termasuk ya now that. Now sekarang that. Contrast. Contrast although, even though, while, whereas ya. Itu contrast. Condition if, unless, in case, jaga-jaga. Provided, asalkan, whether or not, apakah tidak, even if, only if. Oke. Summary ya sekarang ya. Oke, sebelum main clause. Contohnya kalau ada subclause ya sebelum main clause. Letaknya subclause itu bisa sebelum main clause ya. Contohnya sebelum main clause ya seperti ini. Before she could reach scholarship, she passed to full test. Jadi untuk main clause-nya adalah she passed to full test. Kalau before-nya ini adalah subclause-nya. Jadi
harus menggunakan tanda koma jika subclause di depan main clause gitu. Ini koma ya. Kenapa? Karena dia itu sebagai subclause tandanya, ciri-cirinya. I take TOEFL test that is held by my institute. Itu main clause-nya adalah I take TOEFL test. Ya, main clause-nya. That is, jadi ini nggak ada koma-komanya ya, karena main clause-nya di depan. Kemudian interacting atau menyela, main clause. Jokowi, who is the President of Indonesia, made a big decision in the conference. Oke. Menyela. Jokowi, jadi Jokowi di sini sebagai subjek utama, kemudian diikuti oleh si non clause who is the President of Indonesia. Ya, ini sebagai non clause ya. Koma. Kemudian sebelum dan sesudah main clause ya, seperti ini contohnya. When I took English class yesterday, jadi ini sebagai adverb ya, karena when adverb clause, when I took English class, Miss Lee asked me to do the task. Miss Lee memintaku untuk melakukan mengerjakan soal that she had given. Jadi ada dua di sini ya. Jadi ada dua conjunction when sama that, otomatis harus ada 3 verb ya. Took, asked, sama had given. Oke, untuk contohnya nomor 1, no one knows what color dinosaurs were, no sample of their skin has survived. Silakan dipilih jawaban yang paling tepat 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20. Oke, teman-teman jawab Bravo dan Delta. Ada yang lain selain Bravo sama Delta? Ada yang Alpha. Bravo, Delta, Alpha, BDA. BDA. Yang Charlie nggak ada yang pilih. Oke. No one knows itu sebagai main clause ya, kalimat utama. Kemudian what color dinosaurs were itu sebagai sub clause karena diikuti sama si conjunction what. Kemudian has survived itu sebagai verb juga. Yang ditanyakan di sini adalah di sini ada berapa verb? Ya, ada knows, ada were, ada survive, ada 3 verb ya. Yang ditanyakan di sini adalah conjunction ya. Karena conjunctionnya di sini cuma 1. Kalau conjunctionnya cuma 1, maka verbnya harus ada 2. Berhubung di sini verbnya lebih dari 2, ada knows, ada were, ada survive di sini verb lagi, berarti harus ada conjunction lagi. Untuk yang alpha itu preposition bukan conjunction. Kenapa? Karena because of itu artinya gara-gara ya, bukan karena. Because of itu gara-gara. Contohnya because of you. Nah, gara-gara kamu. Kayak lagu ya. Because. Karena because itu diikuti kalimat. Kalau because of itu diikuti noun. Entah itu phrase, entah itu pokoknya noun ya, bukan kalimat. Jadi preposition kata depan. Kalau kita pilih Bravo, maka dia kebanyakan conjunction. Ada because, ada that kebanyakan ya. Because sama that itu sama-sama conjunction karena bahwa. Jadi nggak boleh kebanyakan conjunction. Cukup satu aja cukup ya. Kalau kita pilih Charlie, it is because butuh conjunction lagi. Kenapa? Karena ada verb di sini. Ada verb lagi dong, is. Kebanyakan verb nanti ya, butuh conjunction lagi nantinya. Sudah ada conjunction, because, tapi ada verb lagi. Nggak bisa ya. Dan ternyata jawabannya adalah yang delta, conjunction because ya. Oke.
Di sini pakai were. Were-nya itu mendeskripsikan simple past, yang mana ini pakai what ya. What itu termasuk WH question. Kalau teman-teman melihat ada WH question di tengah-tengah kalimat, maka susunannya nanti menjadi subject verb ya, bukan verb subject. Meskipun ini seperti kalimat pertanyaan, maka what color dinosaurs were? Gitu. No one knows. Tidak ada yang tahu warna dinosaurus dulu. Karena no sample of their skin. Oke, untuk contoh yang kedua nih guys. Silakan dicoba ditebak 30 detik dari sekarang. 1, 2, B. 10. 20. 30. Oke, kita lihat jawaban teman-teman. Ada yang jawab Bravo dan Alfa. Bravo, Bravo, Alfa, Alfa. Bravo dan Alfa yang paling banyak. Oke. Check it out. A volcano is formed. Dia itu sebagai main clause ya, karena tidak diikuti si conjunction. A volcano is formed. Volcano dibentuk gitu. Nah, rises itu adalah verb. Conjunction subject verb. Nah, kenapa? Karena di sini ada verb ya. Di sini juga ada verb, tapi di sini tidak ada yang namanya conjunction sama sekali. Maka yang dibutuhkan di sini adalah conjunction. Tapi si subjeknya rises ini belum ada, jadi butuh subjek juga. Jadi yang dibutuhkan adalah conjunction plus subject. Maka untuk pilihan yang paling tepat adalah Bravo. Whenever liquid magma. Liquid magma, which, koma ya, ini koma. Liquid magma, koma, which rises to the surface of Earth, koma, a volcano is formed. Atau, that liquid magma rises to the surface of the Earth, a volcano is formed. Jadi pilihannya seperti itu ya teman-teman. Selain pakai whenever. Ini pilihannya. Nggak cuma bisa dipakai whenever liquid magma gitu maksudnya. Kalau kita pakai liquid magma langsung, jadi di sini harus koma, tapi di sini kan nggak ada koma ya. Kemudian harus ada which juga, tapi nggak ada. Kalau pakai that liquid magma seperti yang delta, maka setelah di earth di sini that liquid magma, Oke. Sudah habis ya guys? Oke, sudah habis guys. Jadi sekarang kita praktis dulu ya. Praktisnya langsung saja di sini. Oke, nomor 1. Jadi mesti kasih waktu 30 detik per nomor. Jadi ini adalah skill ke-6, yang mana skill ke-6 itu kita tadi membahas tentang adjective clause ya. Masih ingat adjective clause itu apa tadi? Adjective clause adalah clause yang memberikan keterangan sebuah benda dalam bentuk kalimat ya atau clause. Oke, jadi setiap apa ini Misli kasih berapa nomor ya enak? 3 nomor aja ya. Nomor 1. 30 detik nomor 1. Soalnya belum muncul, Miss, di layar. Kenapa? Oh, I see. Soalnya belum muncul ya, guys ya. Sik. Sure.
Oke, sudah. Nomor 1 dan 2, berarti 1 menit ya. Nomor 1 dan 2. Mulai dari sekarang. Oke guys, nomor 1. Apa jawabannya teman-teman? BD, DC. BD, DC. BC, oke BC. BC, DC. Oke, kita bahas ya. Untuk nomor 1, di sini most folk songs. Verbnya mana? Verbnya adalah are. Are, ya, kemudian sama have. Are dan have ini sama-sama kata kerja. Maka yang kita cari kalau ada 2 kata kerja, conjunction-nya minimal, conjunction-nya harus 1. Dan conjunction-nya di sini tidak ada, maka yang kita cari adalah conjunction. Tapi tunggu dulu. Apakah kita hanya mencari conjunction? Tidak, tapi conjunction yang harus ada subjeknya, ya. Dan kita harus tahu conjunction yang bisa merangkap subjek yang mana, karena di sini tidak ada subjek ya. Conjunction yang bisa merangkap subjek itu kalau C sama B nggak mungkin bisa, ya, nggak mungkin bisa. Maka ini kalimat apa? Oh, kalimat statement, pernyataan. Gitu. Maka yang paling tepat adalah delta, ya, nomor 1 delta. Untuk B sama C nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi antara A sama D. Akan tetapi yang paling tepat adalah dia that. Kenapa? Karena ini adalah kalimat statement. Ya. Oke, untuk yang nomor 2, jawabannya kita bahas ya. Untuk nomor 2, after its introduction in 1969. Jadi ini adalah sebuah apa ya? After its introduction ini bukan kalimat ya guys ya. Ini hanya waktu aja ya. Waktu, koma. The float process, titik-titik, the words principle method of manufacturing flat sheets of glass. Nah, the words principle method of manufacturing ini ada kata kerjanya enggak? Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali.
Dan the float process. The float process, karena ini diawali dengan the, maka otomatis float process itu sebuah kata benda. Nah, sebuah kata benda itu bisa dua kemungkinan, antara menjadi subjek sama objek. Berhubung dia diletakkan di depan, maka dia itu sebagai subjek. Dan setelah titik-titik di sini the lagi, dan the di sini pasti kata benda, dan kata benda itu pasti sebagai antara sebagai subjek sama objek. Akan tetapi the di sini diletakkan di belakang, maka dia otomatis menjadi objek. Nah, objeknya ini panjang ya. The word principal method of. Nah, of itu termasuk preposition ya, maka dia itu kesatuan dari sini, the word principal method of manufacturing flat sheets of glass gitu. Jadi of gitu ya. Jadi ini adalah sebuah frase yang sangat panjang dan dia sebagai kata benda, maka yang kita cari di sini apa? Tanda tanyanya. Nah, namanya kalimat itu minimal harus ada satu kata kerja. Nah, ini belum ada kata kerjanya sama sekali. Maka antara A, B, C, D yang kata kerja adalah Charlie. Bukan D karena ada conjunction-nya which, bukan Bravo karena ada subject it, ya. Bukan A karena ada by which, ada conjunction dan apalagi ditambahin it. Jadi kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah Charlie. Oke. Selanjutnya kita random aja ya. Kita random nomor apa ya? Nomor 7 aja deh. Nomor 7. Nomor 7 guys, nomor 7 aja. Oke, ada yang jawab, banyak yang jawab alfa. Oke. Banyak yang jawab alfa dan ada yang jawab berapa? Cekidot. Ada yang jawab alfa, oke. Paling banyak alfa ya. Paling banyak alfa. Untuk nomor 7, the size and shape. Ya, ada yang jawab delta juga ya. Untuk nomor 7, the size and shape of a nail. Nah, ini adalah subjeknya ya, the size and shape of a nails. Itu subjeknya. Depends primarily on, itu depends itu verbnya. Jadi sudah ada verbnya, subjek itu sudah aman. On apa? On. Setelah on ini berfungsi sebagai objek ya. The function titik-titik intended. Nah, yang dicari di sini apa? Kalau misalnya kita pilih alpha ya, which it is intended. Setelah on ya, setelah on di sini harusnya objek on the function. Nah, maka ini double subject. Ya, kenapa? Karena sudah ada the function di sini, maka nanti double subjeknya. Ada the function. Gitu ya. Jadi cukup satu aja conjunction-nya, tapi subjeknya juga satu aja. Berhubung ada the function, ada it, maka jangan dipilih gitu yang alpha ya. Teman-teman banyak yang pilih alpha ya. Ya, banyak yang ketipu ini teman-temannya. Oke. Untuk yang Charlie sekarang, which it is for. Nah, ini juga dia ini
double subjeknya juga sama, ada it lagi. Ya. Jadi antara Bravo sama Delta ini yang mana gitu? Antara for which it is. Nah, kalau Del- seperti ini contohnya ya, for which is, for which is, for which is, maka dia kebanyakan conjunction. Oke, di sini teman-teman pasti bikin bingung ya, karena jawabannya adalah Bravo. For which it is. For which it is intended. Oke. Di sini akan menjadi double subject karena konjungsinya cuma satu. Begitu juga di sini di yang Charlie, which it is for. Itu juga double subject. Ya, double subject. Kemudian untuk yang delta, for which is, itu kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? For which. For which itu menandakan apa ya? Seperti apa ya? The golden ring with which. With which. For which it is. Bukannya Jadi nggak ini masalah, special Miss, soal kalau ya, soal spesial ya guys ya. kalau Soal delta yang bukannya sangat nggak ada masalah, spesial. Miss. Gimana? Bukannya kalau misalnya tuh for which is itu sudah cukup benar ya, Miss, karena nggak perlu mensubjekkan lagi karena subjeknya sudah ada the size of the and size of nail itu, Miss. Jadi kayaknya nggak perlu it lagi kayaknya, Miss. Kayaknya nggak butuh it lagi gitu maksudnya. Untuk it-nya Oke. it-nya bisa hilang Ya. gitu. Kalau misalnya kita pakai Bravo kayaknya double apa ininya conjunctionnya itu. Padahal subjeknya sama kan. Itu kan sub clause yang menerangkan main clause-nya, Miss. Oke. Sentence-nya kan tersambung gitu, satu yang main clause, satu yang sub clause. Oke. Oke, teman-teman pernah dengar with which nggak? Kalimat with which? Ya. Ya, memang ada it-nya juga ya, ada it. For which is. Nggak masalah, Miss. Itu hanya pendengaran aja kayaknya sih. Oke. Kalau memang Bravo ya it-nya itu menerangkan apa, Miss? Oke. Berarti untuk it ini memang sebagai objek ya. Nanti objeknya ini kalau misalnya nggak ada for-nya ya. Ini khusus ya. Ini memang soal khusus ya. Kalau nggak ada for-nya, maka it ini sebagai subjek gitu. Tapi kalau ya subjek yang double sama the function gitu, maksudnya on the function which it is gitu, maka artinya rancu. On the function which it is, artinya juga rancu gitu. Kemudian setelah for itu memang harus objek ya. Setelah for itu memang harus objek. Nah, ini adalah sebuah jebakan ya teman-teman. Setelah for itu boleh sebagai objek. Nah, objeknya itu berupa noun dan noun itu bisa berupa noun clause atau noun phrase ya. Dan di sini itu sebagai noun phrase. For apa? For which it is gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini langsung ketemu which it is, maka it-nya ini sebagai kata gantinya si the function nantinya. Maksudnya dia double subjeknya. Kalau kita langsung ke for which is, maka nggak ada subjeknya gitu loh. Setelah for kan harusnya kata benda ya, yang sebagai objek gitu. Paham nggak ya teman-teman? Nah, ini adalah memang soal spesial ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham benar, nggak apa-apa. Nanti bisa cari lagi soal yang mirip seperti ini ya. For which it is. Gitu. For which it is gitu ya. Oke. Kita langsung lanjut ke skill selanjutnya aja. Halaman berapa ini?
kalau ini kan skill ke-6 ya. Tadi skill ke-7 belum ya. Skill ke-7. Coba halaman 60. Coba kita cari. Halaman 65. Oke. Exercise 7. Nomor berapa ya? Kita random ya. Wait, wait. Oke. Nah, ini nomor 13, guys. Tadi skill ke-7 itu membahas tentang apa? Adverb clause ya. Adverb. Jadi conjunction-nya itu selain apa ya? Selain who, selain which, selain that. Oke, nomor 13. Charlie, teman-teman. Ada yang delta. Ada yang Charlie, ada yang delta. Oke. Karena teman-teman banyak yang pilih Charlie ya. Coba. Apa yang bikin much more ini salah? Much more. Much more itu boleh ya. Much more. Jauh lebih gitu. Jauh lebih itu boleh. Much more. Apalagi di sini ada than ya. Jadi boleh. Than itu pembanding antara dua. Kemudian untuk yang Charlie aman ya. Kemudian ada juga yang jawab delta. Untuk delta itu two lights. Two lights. Setelah two itu pasti noun ya. Two. Dan lights ini are much more sensitive to lights. Jadi to lights ini noun ya. Boleh aman ya, tidak ada kendala. Maksudnya aman Bravo. karena dia sama-sama noun. Their eyes karena di sini there ya. There itu kembali ke siapa? Kembali ke cats ya. Berarti aman dong ya. Their eyes. Jadi yang tidak aman adalah despite ya. Ini kalimatnya Harusnya apa, apa Miss? sih? Iya. Alfanya, Miss? Kalimat apa sih Kenapa? ini? Conjunction. Iya, kalimat yang berconjunction memang, tapi dia itu hubungannya apa gitu? Antara kalimatnya itu sebab akibatkah atau statement. Jadi kucing nggak bisa melihat, Kontras. tidak bisa melihat dalam kegelapan. Mata mereka lebih sensitif to lights pada cahaya daripada mata manusia. Gitu. Sebab akibat. Karena dong berarti. Karena kucing nggak bisa melihat, melihat dalam gitu ya. Mata mereka lebih sensitif kepada cahaya daripada mata manusia. Berarti despite bener nggak? Berarti salah dong ya. Harusnya because gitu ya. Because. Jadi bukan despite. Despite itu sebagai gantinya gitu. Despite. Jadi jawabannya alpha. Oke, untuk nomor selanjutnya akan kita pilih lagi. Coba pilih nomor berapa, guys? Nomor 16 aja kali ya. 16. Number 16. Wait.
Ya, teman-teman jawabannya apa? Lengkap ya, DAC. DAC, oke. Banyak yang jawab Charlie ya. Charlie. Berarti Charlie-nya dihapus ini ya. Oke. But itu menghubungkan antar kalimat. But itu menghubungkan antar kalimat. Ya. Ciri-cirinya setelah but itu harus kalimat. Contohnya di sini ada their long, slender, next, resemble. Nah, resemble itu verb ya. Resemble itu verb. Verb ke satu yang plural. Kenapa? Karena subjeknya adalah jamak, yaitu their long, slender, necks. Jadi their long, slender, necks. Long, slender ini sebagai adjektif ya. Necks itu sebagai noun-nya. Oke, jadi but ini sebenarnya penghubung antar kalimat. Tapi kalau because of itu hanya sebagai penghubung, bukan penghubung ya. Apa ya? Conjunction, bukan conjunction. Gara-gara itu loh ya, because of itu gara-gara. Apa itu? Preposition. Gara-gara, because of you. Gitu. Jadi because of ini yang menjadi rancu. Ya. Snake birds were not given the name. Nah ini verbnya were because they eat snakes itu juga verbnya eat. Ada konjungsinya because jadi sudah tepat ya. Maksudnya untuk AB ini sudah tepat karena sudah ada verb sama sudah ada subjek. Kemudian setelah because juga ada subjek sama verb. Akan tetapi di sini ada verb lagi yaitu resemble. Ya, resemble itu verb. Maka kalau ada verb lagi butuh yang namanya penghubung. Mau pilih penghubung yang mana yang tepat? Mau pakai but apa because of? Otomatis kita pilih yang but karena because of itu bukan penghubung antar kalimat, ya. Tapi sebagai preposition ini ada of-nya ini. Ya, of itu kan preposition. Because of maka artinya menjadi gara-gara. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk yang salah adalah delta. Oke, sekarang kita langsung ke exercise 8 ya, exercise 8. Karena kita tadi udah belajar di exercise 6, 7, 8 ya. Exercise 8, wait, guys. Nah ini. Untuk exercise 8 kita akan pilih yang panjang lah ya. Nomor 5 kali ya. Nomor 5 lah. Nomor 5 guys. 30 detik. Delta. Delta. Oke, teman-teman banyak yang jawab apa ini? Delta, delta, delta. Oke, coba kita cek. Bla 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 is ya. Belum kita sudah disuguhin sama verb ya. Is a narrow strip of woods. Nah, setelah of di sini pastinya hanyalah sebuah pelengkap aja ya. Apalagi di sini ada in. Jadi istilahnya kalau kita mau menganalisa sebuah soal itu nggak penting gitu loh ya. Of ada in, berarti udah ini nggak penting. Yang penting cuma ini is a narrow strip gitu. Kemudian yang kita cari di sini apa? Ya, yang kita cari itu apa? Sudah ada verb gitu loh. Otomatis yang kita cari adalah sebuah subjek. Ya, sebuah subjek. Yang mana kira-kira subjek aja di sini? Apakah alpha? Coba, kalau teman-teman tadi jawabannya delta ya. Udah, langsung kita lari ke delta. What ecologists call a gallery forest? Kalau kita pilih delta,
Di sini tidak ada verb. Tidak ada. Apakah tidak ada verb? Ada, yaitu call. What ecologist call a gallery. Tapi di sini ada conjunction-nya, berarti boleh. Jadi satu conjunction, verbnya ada dua. Ya. Kalau di Charlie itu ada is, ada use. Ya, ada dua verb. Nggak ada conjunction-nya lagi. Malah salah ya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 5, delta sudah benar sekali. Bagaimana dengan nomor 6? Nomor 6. Tuh. Ini guys, nomor 6. Charlie. Charlie. Oke. Coba teman-teman jawabnya apa ini? Charlie, ada yang A. Charlie Alpha. Oke, cek. So incredible is that. Nah, ada is, verb, ya, that itu sebagai conjunction. Ada verb, ada conjunction. Berarti verbnya baru satu, harus ketemu verb satu lagi yang mana ditemukan di mana? Di migrate di sini. Migrate ya. Jadi sudah tepat, sudah ada is, sudah ada conjunction dan verb lagi, yaitu migrate. Yang kita cari di sini apa? Kalau di sini kalimatnya sudah benar ini. So incredible is that this insects. Gitu. Oke, yang kita cari adalah subjeknya. Ya, subjek dari si is ini. So incredible is. Jadi, kalau ada is di belakang subjek, berarti conjunction-nya pasti dalam bentuk WH question. Oke, ya teman-teman. Jadi is setelah verb itu conjunction lagi, gitu. Jadi untuk is di sini itu adalah verbnya si sebelumnya di sini, ya. Jadi subjeknya mana? Nggak ada. Jadi kalau misalnya di sini kok ada seperti is di belakang subjek, otomatis ada verb di belakang subjek, ya. Otomatis conjunction-nya dalam bentuk WH question. Dan satu-satunya bentuk WH question, conjunction yang WH question di sini adalah Charlie gitu. What makes the monarch butterflies migration so incredible is gitu ya. Oke guys, gitu. Langsung kita eksekusi Charlie jawabannya. Ya, Charlie ya. Oke guys, time is over. Jadi nanti akan Miss Lee share untuk recordnya. Dan semoga pertemuan kita bermanfaat. Amin. Jangan bosan-bosan untuk belajar TOEFL karena TOEFL itu memang butuh pengorbanan waktu yang mana minimal 1 hari 1 jam belajar TOEFL. Jadi latihan soalnya silakan ditingkatkan dan apalagi kita sudah mendekati soal listening ya. Untuk sekarang kita masih belajar di reading ya. Di reading, untuk listeningnya nanti terakhir ya. Oke teman-teman, good luck. And Miss Lee minta maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf atas kekhilafan Miss Lee. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you someday guys. Nice to see you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thanks, Miss. Thanks, Miss. Oke.